Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Afan dan teman saya M. Aidil Syahputra, Mayuni, Muhammad Lutfi Hawari, dan M. Tarik Syaugi akan mempresentasikan mengenai pertambangan emas di PT Freeport Indonesia. Dengan poin pertama, saya sendiri akan menjelaskan, yaitu poin pertama, alasan mengapa memilih PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia salah satunya bergerak di bidang pertambangan emas. Selanjutnya, mengapa memilih PT Freeport Indonesia? Alasan memilih PT Freeport Indonesia adalah PT Freeport Indonesia bergerak di bidang pertambangan emas yang lokasinya berada di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tambang PT Freeport Indonesia sendiri memiliki beberapa pertambangan, salah satunya kami mengambil yaitu pertambangan emas. Selanjutnya kita akan lanjut kepada poin geologi regionalnya. Geologi regional PT Freeport Indonesia itu sendiri terletak secara administratif di distrik Edsberg dan Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Secara regional stratigrafi, distrik Edsberg tersusun atas batuan sedimen klastik dan batuan karbonat dari kelompok Kemblangan, yaitu kelompok Kemblangan terdiri dari 4 formasi. Selanjutnya saya sebutkan 4 formasi tersebut yang tersusun dari tua ke muda. Pertama adalah formasi Kopai. Formasi Kopai ini tersendiri tersusun oleh batu pasir argilik mengandung glaukonit yang melimpah dan berselingan dengan batu lanau. Formasi Wonowigi diendapkan selaras di atas formasi Kopai yang tersusun oleh lapisan glukorit berumur Mesozoik dan kelompok New Guinea yang berumur tersier, serta ada kuarsa arenit yang mengandung pirit, dan pada bagian atas dijumpai sedikit batu lanau dan mudstone. Di atas formasi ini terendapkan secara selaras atau lurus secara baik. Selanjutnya adalah formasi Pinia. Formasi Pinia tersusun oleh lapisan batu lanau karbonat dan mudstone. Formasi ini sendiri secara laras diendapkan di atas formasi Ekmai yang terdiri dari 3 unit, yaitu batu pasir Ekmai, batu lempung Ekmai, dan formasi Faumai. Selanjutnya ada batu lempung Ekmai dan batu serpi Ekmai. Batu pasir Ekmai tersusun oleh batu pasir kuarsa setempat bersifat kalkerus pada bagian atas. Batu gamping Ekmai tersusun oleh kalkarenit setempat. Ditemukan batu serpih hitam dan dengan sifat kalkerus. Batu serpih Ekmai tersusun atas batu serpih hitam kalkerus. Kelompok ini ditutupi oleh kelompok batu gamping New Guinea yang berumur tersier yang terdiri dari 4 formasi, yaitu formasi Waripi, formasi Faumai, formasi Sirga, dan formasi Kais. Formasi Waripi tersendiri tersusun oleh dolostone yang mengandung fosil, serta batu pasir karbonatan pada bagian atas yang berumur Paleosen hingga Miosen. Yang terakhir adalah formasi Faumai. Formasi Faumai ini tersusun oleh batu gamping dan dolostone yang mengandung fosil foraminifera berumur Eosen. Formasi ini tersusun oleh batu pasir, batu lanau dengan ukuran butir sedang sampai kasar, mempunyai umur Oligosen. Formasi Kais tersusun oleh batu gamping dan mal mengandung fosil foraminifera berumur Oligosen hingga Miosen. Selanjutnya ada proses eksplorasi yang akan disampaikan dan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Aidil Syahputra. Baik, terima kasih kepada Muhammad Afan. Selanjutnya saya M. Aidil Syahputra akan menjelaskan proses eksplorasi. Eksplorasi diartikan sebagai kegiatan penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasikan, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, sebaran, kuantitas, dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis atau kajian kemungkinan dilakukannya penambangan. Tujuan dilakukan eksplorasi adalah untuk mengetahui sumber daya jebakan mineral atau bahan tambang secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, mengidentifikasikan, dan menentukan gambaran geologi dan pemineralan berdasarkan ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitas suatu endapan mineral untuk kemudian dapat dilakukan pengembangan secara ekonomi.
Tahap eksplorasi dilaksanakan melalui 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama ada survei tinjau, yaitu kegiatan eksplorasi awal terdiri dari pemetaan geologi regional, pemotretan udara, pengambilan citra satelit, dan metode survei tidak langsung lainnya untuk mengidentifikasi daerah-daerah anomalial atau mineralisasi yang prospektif untuk diselidiki lebih lanjut. Sasaran utama dari peninjauan ini adalah untuk mengidentifikasi daerah-daerah mineralisasi atau jebakan skala regional, terutama hasil studi geologi regional dan analisis pengiraan jarak jauh atau remote sensing untuk dilakukannya pekerjaan pemboran. Pekerjaan yang dilakukan pada tahap kegiatan ini adalah kegiatan pemetaan geologi dengan skala 1:25.000 sampai skala 1:10.000. Penyelidikan geologi yang berkaitan dengan aspek-aspek geologi diantaranya yaitu pemetaan geologi, parit uji, sumur uji, dan pada penyelidikan geologi dilakukan pemetaan geologi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengambilan contoh yang berkaitan dengan aspek geologi di lapangan. Adapun pengamatan yang dilakukan meliputi jenis litologi, mineralisasi, ubahan dan struktur pada singkapan, sedangkan pengambilan contoh berupa batuan terpilih. Di samping itu juga dilakukan pembuatan sumur uji, survei geofisika, dan survei geolistrik. Kedua ada prospeksi umum, yaitu dilakukan untuk mempersempit daerah yang mengandung jebakan mineral yang potensial. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pemetaan geologi dan pengambilan contoh awal, misalnya puritan dan pemboran dan yang terbatas. Studi geokimia dan geofisika yang tujuannya untuk mengidentifikasi besaran sumber daya mineral yang diperkirakan dan kualitas yang dihitung berdasarkan hasil analisis kegiatan di atas. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap survei tinjau. Cakupan daerah yang diselidiki lebih kecil dengan skala peta antara 1:50.000 sampai 1:25.000. Data yang dapat meliputi morfologi, topografi, dan kondisi geologi, jenis batuan atau stratigrafi dan struktur geologi yang berkembang. Pengambilan contoh pada daerah prospek berdasarkan alterasi dan mineralisasi dilakukan secara sistematis dan terperinci untuk dianalisa di laboratorium sehingga dapat diketahui kadar atau kualitas jebakan mineral suatu daerah yang akan dieksplorasi. Yang ketiga yaitu eksplorasi awal, yaitu delineasi awal dari suatu endapan yang teridentifikasi. Yang keempat ada eksplorasi rinci, yaitu tahap eksplorasi untuk mendelineasi secara rinci dalam 3 dimensi terhadap endapan mineral yang telah diketahui dari percontohan singkapan dan lubang bor. Pada dasarnya, pekerjaan yang dilakukan pada tahapan eksplorasi adalah yang pertama pemetaan geologi dan topografi, yang kedua pengambilan contoh dan analisis contoh, yang ketiga penyelidikan geofisika, yaitu penyelidikan yang berdasarkan sifat batuan untuk mengetahui struktur bawah permukaan serta geometri jebakan mineral. Kegiatan eksplorasi yang digunakan dalam pertambangan emas PT Freeport adalah eksplorasi menggunakan alat bor. Data ini berupa rekaman catatan hasil pengamatan pada pemboran eksplorasi PT Sorikmas Mining Aman dari contoh batuan core yang diambil, khususnya sifat atau ciri batuan litologinya serta gejala geologi lainnya. Core inilah yang dikirim ke laboratorium untuk diuji kandungan emasnya. Kegiatan pemboran ini memungkinkan kami untuk mengetahui apa yang ada di bawah permukaan tanah dan apakah ada kandungan emas di bawah tanah di lokasi proyek. Baik, poin selanjutnya adalah alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Hawaii. Di sini saya akan menjelaskan mengapa PT Freeport Indonesia, yaitu tambangan Grasberg, menggunakan metode tambang terbuka. Jadi, pada PT Freeport Indonesia itu sendiri memiliki 2 tipe tambang. Yang pertama adalah tambang terbuka dan yang kedua adalah tambang bawah tanah. Nah, pada tambang Grasberg digunakan metode tambang terbuka karena hasil eksplorasi data bor yang dihasilkan pada tambang Grasberg itu lebih menunjukkan sifat ekonomis kalau kita menggunakan tambang terbuka dibandingkan dengan tambang bawah tanah, karena letak cadangan tidak relatif jauh dari permukaan. Apa sih bedanya tambang bawah tanah dengan tambang terbuka? Jadi pada penambang terbuka disebut juga dengan open
case mining atau surface mining, penambangan permukaan, sesuai dengan tempat penambangannya di permukaan bumi. Sesuai namanya, penambangan tertutup disebut juga underground mining atau penambangan bawah tanah. Perbedaan lebih rinci dari keduanya tersebut adalah, pertama, biaya penambangan pada penambangan terbuka relatif lebih murah dibandingkan penambangan tertutup karena tidak begitu memerlukan biaya tambahan untuk pengeboran ke deposit di bawah tanah dan biaya pembuatan penyangga serta ventilasi terowongan. Nah, untuk yang alasan kedua adalah kondisi bagi pekerja penambangan terbuka lebih baik daripada penambangan tertutup. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan udara luar. Lalu alasan selanjutnya adalah pada penambangan terbuka, penggunaan alat mekanis seperti bulldozer dan truk angkut deposit lebih leluasa sehingga produksi lebih besar daripada penambangan tertutup. Dan yang selanjutnya lagi, pemakaian bahan peledak pada penambangan terbuka itu lebih efisien, leluasa, dan hasilnya lebih baik daripada di penambangan tertutup. Karena lokasi penambangan tertutup di bawah tanah rawan dengan penggunaan peledak. Dan alasan terakhir adalah penambangan terbuka relatif lebih aman dari bahaya longsor dibandingkan penambangan tertutup. Sedangkan pada tambang bawah tanah, selain disebabkan longsor, juga disebabkan oleh gas-gas beracun dan kebakaran. Nah, penambangan pada tubuh biji sendiri atau yang dalam bahasa Inggris adalah ore body, tambang Grasberg menggunakan cara penambangan terbuka yang tadi saya sebutkan sebelumnya, karena metode ini cocok daripada penambangan tertutup atau penambangan bawah tanah. Hampir di keseluruhan proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan pengeboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan, dan pengurusan batuan biji. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas lereng dan penanaman kembali tanaman asli pada daerah yang sudah tidak ditambang atau yang bisa kita sebut sebagai reklamasi. Jadi, misalkan kita setelah habis ngebor, itu pasti akan ada dampaknya, akan terbuat sebuah lubang yang besar, akan terkumpulnya limbah yang bisa membahayakan lingkungan sekitar. Itulah gunanya kita melakukan reklamasi. Jadi agar tidak terjadi longsor, itulah kenapa kita harus menjaga stabilitas lereng tersebut juga. Dan kenapa kita harus melakukan penanaman kembali tanaman asli? Kita untuk menjaga ekosistem pada lingkungan tersebut agar menjaga oksigen pada bumi ini, untuk menambah oksigen juga, seperti itu. Lalu pada tambang terbuka Grasberg, peralatan utama yang digunakan berupa bor atau shovel dan truk besar untuk menambang bahan tambang. Bahan tambang yang dimaksud termasuk juga yang diklasifikasikan batuan biji dan batuan penutup, tergantung dari nilai ekonomis bahan tersebut. Fungsi alat shovel adalah mengaruk bahan tambang pada daerah-daerah yang berbeda di area tambang terbuka dan memuat bahan ke atas truk untuk dibawa keluar area tambang terbuka. Nah, lalu biji yang ditempatkan ke dalam alat penghancur biji dan diangkat ke pabrik pengolahan atau yang bisa disebut sebagai mill untuk diproses, itu akan diproses lagi. Dan batuan penutup atau yang bisa disebut sebagai overburden diatur penempatannya ke daerah-daerah yang telah ditentukan atau ke dalam alat penghancur OHS. Pada jalan hit untuk ditempatkan di wanagon bawah di samping alat penimbun atau yang disebut sebagai staker bahasa Inggrisnya. Sarana-sarana utama yang ada pada sekitar lokasi tambang terbuka termasuk bengkel-bengkel perawatan, tambang batu gamping, dan pabrik pemprosesan serta fungsi pendukung lainnya. Jadi sekian saja penjelasan dari saya mengapa PT Freeport Indonesia menggunakan metode tambang terbuka, lebih tepatnya pada tambang Grasberg. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayuni. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang proses ekstraksi tambang emas PT Freeport yang berada pada tambang Grasberg, yang dimana di sini menggunakan
8-metilsantin atau biasa disebut HMX dapat disintesis melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama sintesis 6-3 diaminorasil, reduksi gugus nitro, asetilasi terhadap 5,6 diaminorasil, dan siklisasi 6-5 acetiaminorasil. Adapun ekstraksi emas dengan HMX mencapai hasil maksimal sekitar 99% pada perbandingan mol HMX dan emas bisa dibandingkan sekitar 3:1. Selektivitas ekstraksi emas terhadap tembaga dan besi cukup tinggi. 8-mesil. Nah, ekstraksi emas dengan HMX mencapai hasil maksimal sekitar 99% jika dilihat pada perbandingan mol HMX dan emas mencapai 3:1. Selektivitas ekstraksi emas terhadap tembaga dan besi cukup tinggi. 8-metilsantin 3 mampu mengisolasi emas dari konsentrat tembaga dengan baik dan diperoleh kandungan emas 0,0082%, tembaga 46,44% dan besi 39,28%. Spesies hasil ekstraksi merupakan senyawa kompleks netral AuCl2HMX dan diduga memiliki struktur kompleks Dui inti. Pengapungan atau floatasi merupakan proses pemisahan yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat tembaga emas. Bubur konsentrat ini yang terdiri dari biji yang sudah lulus hasil gilingan dan air dicampur dengan reagen dimasukkan ke dalam serangkaian tangki pengaduk yang disebut dengan sel floatasi, di mana penambahan udara dipompa ke dalam slurry tersebut. Reagen yang digunakan berupa kapur, pembuih, dan kolektor. Pembuih membentuk gelembung yang stabil yang mengapung ke permukaan sel floatasi yang disebut sebagai buih. Sedangkan reagen kolektor bereaksi dengan permukaan partikel, mineral sulfida, logam berharga sehingga menjadikan permukaan tersebut bersifat menolak air atau hidrofobik. Butir mineral sulfida yang hidrofobik tersebut menempel pada gelembung udara yang terangkat dari zona slurry ke dalam buih yang mengapung di permukaan sel. Buih yang bermuatan mineral berharga tersebut yang menyerupai buih deterjen metalik meluap dari bibir atas mesin floatasi ke dalam palung atau launders sebagai tempat pengumpulan mineral berharga. Mineral berharga yang terkumpul di dalam palung tersebut berupa konsentrat. Konsentrat dalam bentuk slurry 65%. Konsentrat dalam bentuk slurry senilai 65% dalam bentuk padat bentuk berat, kemudian dipompa ke pore site melalui 4 jaringan pipa slurry sepanjang 115 km. Sesampainya di pore site, konsentrat ini kemudian dikeringkan sampai kandungannya hanya tinggal 9% air dan kemudian dikapalkan untuk dijual. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Muhammad Thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Thorik Syawgi akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai tentang kegunaan bahan tambang emas. Emas memang telah berabad-abad digunakan sebagai dekorasi perhiasan, alat tukar. Akan tetapi perkembangan teknologi berhasil menemukan berbagai cara baru bagi manusia untuk memanfaatkan emas, termasuk dalam bidang industri. Karakteristik khusus emas bukan hanya kilaunya, tetapi juga sifat-sifat seperti tidak mudah cacat serta mudah dibentuk. Emas biasanya dicampur dengan logam lain dalam pengolahannya, sebelum akhirnya dibentuk menjadi lembaran, batang, koin, kabel, serat, serpihan, dan lain sebagainya. Hal ini membuka lebih banyak alternatif untuk memanfaatkan logam mulia tersebut.
Emas adalah logam mulia yang memiliki beberapa sifat unik, seperti lunak dan mudah dibentuk, mampu menghantarkan listrik, memiliki kilau alami, serta mudah dicampur dengan logam lain. Karena kegunaannya tersebut, maka emas dapat digunakan dan diaplikasikan ke berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, emas digunakan sebagai simbol kekayaan. Manfaat tambang emas pertama yakni mampu membuat status sosial masyarakat. Hal ini berhubungan dengan sesuatu yang disebut dengan kekayaan. Emas menjadi salah satu penanda bagi mereka yang memiliki kekayaan tertentu. Meskipun tidak selalu menjadi penanda kekayaan seseorang, memiliki emas sama dengan memiliki sedikit kekayaan. Lalu yang selanjutnya ada nilai investasi. Emas memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Khususnya pada masa pandemi ini. Di Indonesia harga emas antam yang menjadi patokan menyentuh angka Rp800.000 per gram. Ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cenderung kurang stabil, harga emas justru mencetak rekor. Memang kalau dilihat dari datanya fluktuatif atau pergerakannya naik turun, tapi masih stabil dan cukup perkasa. Lalu yang ketiga di kebutuhan bidang elektronik. Menariknya manfaat tambang emas juga memiliki peran penting dalam industri elektronik, sebab emas menjadi bagian penting pada alat-alat elektronik. Salah satunya adalah telepon genggam dan juga laptop. Emas yang tidak mudah berkarat dapat digunakan untuk membuat barang-barang elektronik cerdas yang memiliki banyak fungsi canggih. Selain telepon dan laptop, emas juga digunakan dalam industri pembuatan GPS, PDA, kalkulator canggih, dan sejenisnya. Lalu yang keempat, digunakan untuk perhiasan dan aksesoris mahal. Emas yang digunakan untuk perhiasan dan aneka aksesoris biasanya merupakan kegemaran kaum wanita. Bentuknya bisa berupa gelang, kalung, cincin, anting, aksen pada busana, dan masih banyak lagi. Selain karena kemilaunya yang menawan, emas sering dijadikan sebagai perhiasan karena sifatnya yang tahan karat. Kadang juga dikombinasikan dengan bahan lain seperti perak, permata, dan berlian untuk mempercantik tampilannya. Lalu yang selanjutnya kelima, pemanfaatan di bidang industri. Selain sebagai aset investasi dan perhiasan yang sudah umum diketahui oleh banyak orang, sifat tahan karat dan mampu menjadi konduktor panas yang dimiliki oleh emas juga membuatnya cocok untuk dijadikan bahan dalam dunia industri. Smartphone, alat penunjuk arah atau GPS, hingga kalkulator dengan sistem terbaru adalah contoh pemanfaatan emas di bidang teknologi dan industri. Logam emas juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam sirkuit pesawat luar angkasa, pelapis helm astronot, hingga finishing untuk gedung pencakar langit. Hal ini dikarenakan emas memang mampu menangkal radiasi yang berbahaya, sehingga cocok untuk melapisi komponen-komponen tersebut. Lalu yang selanjutnya keenam adalah campuran obat dan bahan kecantikan. Penggunaan emas dalam aneka produk kecantikan kini semakin meluas. Hal ini dikarenakan kandungan emas memang diketahui dapat digunakan sebagai anti-aging, meregenerasi sel-sel kulit, melancarkan peredaran darah, menjaga keberadaan kolagen, dan mencegah munculnya jerawat. Emas yang digunakan biasanya sudah berbentuk serum yang dioleskan di permukaan kulit ataupun diinjeksikan ke dalam tubuh. Tentunya dengan pengawasan terapis yang sudah ahli untuk mendapatkan manfaat terbaik dari emas itu. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh adalah penambah gigi. Emas merupakan salah satu logam ideal untuk mengisi tambalan gigi. Walau harganya mungkin agak mahal, manfaat emas sebagai tambalan jauh melebihi harganya. Selain tidak berkarat, emas juga tidak mudah terlarut dan tertelan, serta cocok untuk Anda yang mudah mengalami reaksi alergi terhadap jenis-jenis logam tertentu. Lalu yang kedelapan adalah sebagai pemantul radiasi sinar matahari dalam kaca. Emas kerap dicampurkan ke dalam bahan pembuatan kaca khusus, mulai dari kaca tebal di gedung-gedung bertingkat hingga pelindung helm astronot. Dari segi estetis, campuran sedikit emas dalam kaca gedung bertingkat akan menghasilkan warna-warna yang kaya.
Manfaat lainnya yang penting adalah sebagai pemantul radiasi sinar matahari. Selain menjaga gedung tetap sejuk, kaca yang dicampur emas ini juga membantu melindungi mata serta kulit astronot saat di luar angkasa. Lalu yang kesembilan adalah pelapis bangunan. Bangunan emas sebagai pelapis bangunan telah populer sejak dulu, dan buktinya terlihat dari berbagai bangunan bersejarah dengan ornamen atau lapisan emas. Selain menambah keindahan, lapisan emas juga membuat bangunan tampak lebih lama karena sifatnya yang tidak mudah berubah warna atau cacat. Sifat emas yang mudah dibentuk juga membuatnya ideal untuk melapisi bangunan yang memiliki banyak detail dalam strukturnya. Dengan berakhirnya pemaparan dari Muhammad Tariq Syaugi tentang kegunaan dari emas, maka berakhirlah pemaparan dan presentasi dari kami mengenai pertambangan emas yang ada di PT Freeport Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan dengan sangat baik dan benar, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian pemaparan dari kami, saya akhiri.